Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah membuka mata kita menyaksikan anugerah dan pertolongan Tuhan yang baru. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua telah siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan dengan tuntunan sabdanya yang akan kita dengarkan bersama di pagi ini. Pagi ini mari mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 1-7 demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bagai anak ayam yang kehilangan induk. Kabar itu Tuhan disambut dengan sangat senang oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Wow, ini saat yang indah. Betapa rindunya mereka kepada sosok guru yang selama hampir 4 tahun selalu bersama mereka siang dan malam. Terpisahkan saat Yesus ditangkap hingga kematiannya. Ini kali yang ke-7 ia memperlihatkan dirinya. Yang setelah kepada para perempuan yang kekubur pada hari pertama kebangkitannya pada subuh hari, pada pagi-pagi benar. Kepada para murid tanpa Thomas, murid-murid dengan Thomas. Dan kali ini mereka bertemu di pantai Tiberias. Murid-murid segera akan kembali kepada aktivitas mereka sebelumnya untuk menangkap ikan. Kita bertemu dengan para murid yang sedang kembali ke dalam kesibukan mereka semula. Ide untuk melaut dan menangkap ikan dari Petrus, karena memang sebelumnya Petrus memang bekerja sebagai nelayan. Mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit. Namun kini mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka belum menerima perintah apapun selain menunggu di Yerusalem sehingga sampai Roh Kudus turun atas mereka dengan kuasanya. Setelah kematian Yesus, para murid tidak tahu apa yang harus mereka buat. Itu sebabnya untuk mengisi waktu, untuk mencari nafkah, karena memang mereka belum tahu sampai kapan akan menunggu sesuai dengan apa yang dikatakan Kristus kepada mereka. Saudara sekalian, pada akhirnya mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi tidak lagi seperti semula, bahwa mereka bisa bersama lagi dengan Kristus. Waktunya sudah berlalu. Dan pada saat mereka sedang sibuk untuk mencari nafkah dan larut di dalam pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya mereka kerjakan. Sepanjang malam mereka terapung-apung di tengah lautan, melemparkan jala ke sana dan kemari. Namun pekerjaan mereka malam itu nihil, tak mendapatkan hasil apapun. Fajar menyingsing pada pagi hari, waktunya untuk pulang. Tiba di pinggir pantai Galilea. Sebelum menambatkan perahunya, di luar dugaan, sosok di pinggir pantai berteriak, "Hai anak-anak, adakah padamu lauk pauk?" Simpel jawabnya, "Tidak ada." Saudara sekalian, sapaan yang dipakai Yesus di sini menyebut mereka adalah anak-anak. Padahal usia mereka, usia yang dewasa, bahkan mungkin ada yang lebih tua dari Kristus. Bayangkan,
Sapaan menyebut mereka anak-anak dalam bahasa Yunani, paidia, yang artinya secara harfiah anak-anak yang masih di bawah umur, sekitar 7 tahun atau lebih kecil lagi. Karena tidak menggunakan istilah yang sama anak-anak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani pais untuk menunjuk pada anak yang sudah semakin beranjak dewasa. Jadi jelas sapaan ini menyebut mereka anak-anak yang di bawah umur. Saudara, apa maksud penggunaan kata ini, sapaan dan panggilan ini kepada murid-muridnya? Yesus tahu apa yang sedang mereka alami. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan situasi hidup mereka setelah Yesus mati, bahkan bangkit. Mereka bagai anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, selain mereka berjuang sendiri untuk hidupnya, mencari makan sendiri untuk hidupnya. Sapaan akrab Kristus terhadap anak-anak yang mereka kasihi. Karena ia tahu bahwa ia yang bertanggung jawab untuk memberikan makan kepada mereka. Mereka melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu sebagaimana perintah yang diperintahkan Kristus. Dan luar biasa, dalam ketaatan kepada perkataan Kristus itulah mereka menemukan ikan-ikan besar, disebut 150 ekor banyaknya. Ikan-ikan besar. Saudara sekalian, jangan kita bayangkan ikan-ikan seperti yang biasa kita konsumsi. Ikan besar ini bisa berkilo-kilo per ekornya. Anehnya, mereka mengatakan sungguh pun demikian, jala mereka tidak koyak. Artinya beban berat karena ikan-ikan besar yang penuh di dalam jala itu. Peristiwa yang sama di awal panggilan Petrus. Ketika ia melemparkan jalannya, banyak ikan. Tapi jalannya koyak karena banyaknya ikan. Kali ini tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini banyak prinsip hidup yang kita bisa pelajari. Di antaranya, Yesus selalu peduli kesusahan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang seperti anak-anak ayam yang kehilangan induk. Kehadirannya membawa sukacita tersendiri dan memberi rasa aman, perlindungan, ketentraman bagi para murid. Seolah-olah ia sedang berbicara, "Hai anak-anakku, aku ada di sini, peduli keadaanmu dan tahu apa yang sedang terjadi." Pada waktu Yohanes membisikkan kepada Petrus, "Itu Tuhan." Rupanya Yohanes yang paling pertama mengenal dia. Petrus segera memakai bajunya dan menyelam berenang ke arah Yesus. Saking senangnya, jarak perahu dan daratan di mana Yesus cukup jauh, dikatakan 200 hasta. Kira-kira 90 atau 450 meter. Murid yang lain dengan perahu. Petrus berenang tak peduli berapa jauhnya. Situasi para murid yang memang merasakan kekosongan tanpa kehadiran Yesus. Mereka perlu waktu untuk menghadapi kenyataan itu. Dan kini jelas ketika Kristus datang, "Hai anak-anak." Sapaan itu membuat mereka memiliki harapan dan semangat yang luar biasa. Ada sukacita yang mengisi kekosongan hidup mereka karena Kristus ada di sana. Saudara sekalian, dalam situasi yang susah kita perlu arahan. Coba tebarkan jalamu di sebelah kanan. Yesus memberikan arahan. Yesus menunjukkan solusi kemungkinan di mana mereka pada akhirnya bisa menemukan apa yang mereka cari selama ini. Saudara-saudaraku, sangat penting untuk menerima bimbingan dari Tuhan dalam segala pekerjaan kita, dalam segala aktivitas hidup kita, bahkan perjalanan hidup kita. Jikalau kita hidup tanpa kehadiran Kristus serta tuntunan tangannya, sebagian besar pekerjaan kita akan merupakan kegagalan dan usaha yang sia-sia. Kita tidak akan mungkin bisa mencukupi apa yang kita perlukan dalam hidup ini tanpa Kristus. Kita hanyalah seperti anak-anak yang kehilangan induk, yang tidak tahu harus berbuat apa dan menghadapi masa depan yang penuh dengan tanda tanya. Tidak ada kepastian. Hanya jika Kristus hadir dalam hidup kita, menjadi jaminan.
bahwa kita bisa melewati semua di dalam pertolongan dan penyertaan-Nya. Belajar dari kisah ini saudara sekalian, marilah libatkan Dia senantiasa dalam karya, bakti, pelayanan, rencana-rencana kita selanjutnya. Ingatlah, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami lagi bahwa jikalau Tuhan tidak ada dalam hidup kami hanyalah seperti anak-anak ayam yang kehilangan induk. Kami mohon ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk selalu mengingat bahwa di luar Kristus kami tak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah kami selalu bersandar kepadamu dan menyerahkan segala hidup ini. Kami perlu kekuatan Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu penghiburan dalam hidup ini dari Kristus sendiri. Berilah damai sejahtera-Mu menghadapi segala situasi dalam hidup ini. Bimbinglah masa depan kami ya Tuhan, supaya kami semua bersukacita bersama dengan Engkau di sepanjang jalan kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa setiap umat-umat dimanapun mereka berada, para pendengar renungan pagi yang selalu setia menantikan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Engkau tahu Tuhan keadaan mereka. Jangan biarkan mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induk. Tapi berilah keyakinan dan percaya bahwa Engkau selalu berjalan dan menyertai kehidupan kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu senantiasa memberikan kami harapan untuk hari esok. Bahwa di dalam Kristus kami dapat melewati semua dalam hidup ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.